Halo, Assalamualaikum. Realme 10 dilepas ke pasaran dengan tagline Beat the Competition. Memang sekarang lagi ramai produk gadget baru di level harga 2-3 jutaan ini yang spek teknis bahkan paham desainnya identik. Pada pakai MediaTek Helio G99 terbaru, layar AMOLED dan juga dibalut dengan frame lurus yang jadi tren saat ini. Nah, apakah Realme 10 beneran bisa mengungguli kompetitornya? Temukan jawabannya di akhir video ini. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Realme 10 di luar dugaan sekilas terlihat mengalami penurunan. Kamera belakangnya kini hanya berjumlah 2, itu pun tanpa lensa ultrawide. Fingerprint scanner tak lagi di dalam layar dan berpindah ke tombol power di samping kanan. Hal ini sempat membuat saya yakin kalau harganya juga bakal lebih ekonomis. Namun rupanya tebakan saya salah. Varian tertinggi dengan RAM 8GB malah dijual di harga Rp3.199.000. Dan yang RAM 4GB dibanderol di angka Rp2.799.000. Keduanya punya internal storage 128GB dan dibekali triple card slots. Namun saat saya cek di Tokopedia sudah ada seller yang berani untuk jual di bawah 3 juta ya ternyata. Ini harga buat yang RAM 8GB tadi. Oke lah, soal harga ini memang masih dinamis ya, tergantung belinya di lapak mana. Tapi apa yang membuat Realme yakin bisa mengungguli para kompetitornya? Kalau jawabannya adalah user experience, saya setuju. Realme UI yang base-nya adalah ColorOS masih jadi salah satu custom UI Android yang paling nyaman untuk digunakan ya, salah satunya. Mulai dari permission ke akses privasinya, always on display-nya, hingga kemampuannya mengelola konsumsi baterai jadi salah satu nilai plus. Semua itu tanpa menghilangkan benang merah dari desain UX Android secara dasar. Dan kalau jawabannya adalah kamera, bisa jadi kamera utama 50 megapikselsnya memang terasa handal untuk mengambil gambar. Ya, gambar ya, maksudnya still image atau gambar diam. Begitupun kamera selfie-nya yang hadir dalam sebuah pancol mungil di pojok kiri atas dari layarnya. Selfie-nya ini sedap dipandang meski awalnya selalu menggunakan beautification ya, jadi perlu dimatikan secara manual. Dan hasil foto kamera depan maupun belakangnya ini tajam, vibrant, dan juga enjoyable. Sayang memang perekaman video tidak diberi stabilisasi tambahan. Padahal ton warna dan juga perekaman audionya sudah tergolong proper. Kamera depan Realme 10 kayak gini, silau deh, tapi masih bagus, masih kelihatan walaupun belakangnya silau. Bagus sih ton warnanya. Audionya gimana, silahkan disimak. Dan ini contoh perekaman video dan kamera depan di dalam ruangan. Harusnya suara lebih baik lagi ya dibanding tadi. Saya ngerasa selfie-nya bagus walaupun dalam ruangan, tapi masih lumayan terang sih ini memang. Ya ton warnanya pas aja dan ketajamannya juga bagus. Dede lagi apa? Mau ikut? Enggak kan? Gimana audionya? Cukup disayangkan Realme 10 ini hanya dibekali loudspeaker tunggal.
Outputnya padahal oke loh, enjoyable ya. Bahkan volumenya bisa dilebihkan hingga level 200%. Meski enjoyable, depth suara tidak bisa dihadirkan kalau hanya pakai satu speaker. Penggunaan Helio G99 adalah sesuatu yang saya nilai baik ya. Prosesor ini punya performa puncak di atas Snapdragon 680 yang digunakan pada Realme 9 lalu. Indikatornya salah satunya ada di skor AnTuTu benchmark yang lebih tinggi terpaut jauh. Namun demikian, Helio G99 ini tetap punya keiritan dalam konsumsi daya yang bisa dibilang identik malah dengan Snapdragon 680 yang terkenal hemat. Kuncinya ada di fabrikasi yang sama-sama sudah di level 6 nanometer. Sebagian mobile gamers mungkin lebih memfavoritkan Helio G95 dengan alasan GPU-nya yang lebih baik. Namun rasanya Helio G99 lebih bisa menyeimbangkan antara performa dan juga konsumsi dayanya tadi. Buat saya, itu lebih penting. Saya sudah uji battery life-nya dalam 3 skenario yang berbeda. Skenario pertama, full terhubung ke Wi-Fi terus, pemakaian ringan, kebanyakan buat YouTube dan settingan awal serta tes benchmark. Di skenario kedua, tanpa Wi-Fi sama sekali, dengan dual SIM menyala, pemakaian masih cukup ringan, kurang lebih sama dengan skenario pertama tapi tanpa benchmark. Dan skenario terakhir, Wi-Fi hanya digunakan sekitar 20% saja. Pemakaian jauh lebih intens karena sudah termasuk penggunaan untuk gaming dan juga tes kamera. Hasilnya gimana? Di skenario pertama tadi bisa menembus 2 hari 8 jam dengan screen on time 6,5 jam. Lalu skenario kedua malah lebih panjang ternyata nih, 2 hari dan 14,5 jam. Meski screen on time memang hanya 4 jam kurang 1 menit. Dan hasil di skenario kedua ini baru dicatat saat baterainya tersisa 14%, alias lebih rendah 1% dari biasanya. Dan di skenario ketiga yang bagi saya paling mencerminkan real usage, masih bisa menembus 1 hari 1 malam, tepatnya 29 jam 47 menit, dengan screen on time 6 jam 12 menit. Hal ini menunjukkan Helio G99 mampu deliver battery life yang sangat baik. Ya, dan kerennya buat gaming juga masih lancar pisan. Saya pernah chicken dinner loh pakai Realme 10 ini. Dan buat main cukup agresif juga ini bikin tentram. Even haptic feedbacknya juga kerasa bagus. Dan dengan pola gaming saya yang paling lama itu sekitar setengah jam sih nggak ada demam-demam ya. Settingan grafis di PUBG ini bisa dapat HD High atau Balance Ultra. Kalau saya sendiri sih mainnya di Smooth Ultra terus biar paling lancar. Iya, baterai 5000 mAh milik Realme 10 ini ditemani kemampuan fast charging 33 watt yang sayangnya eksklusif. Maksudnya harus pakai charger dan juga kabel bawaan. Karena saya pakai charger power delivery yang biasa saya gunakan yang punya output 100 watt, dia nggak ngangkat ya, jadi hanya maksimal di 10 watt saja. Terbiasa pakai layar 6,7 inci membuat saya merasa layar Realme 10 ini jadi compact ya. Iya, layar dengan panel Super AMOLED 90Hz ini nyatanya enak dilihat. Apalagi pas lihat hasil foto jepretan kita. Saya sempat bandingkan, lebih enak dipandang di layar ponsel ini dibandingkan di monitor tempat saya kerja. So, kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Apakah Realme 10 ini beneran bisa mengungguli para kompetitornya? Sebetulnya masih ada satu ponsel 3 jutaan lagi yang berHelio G99 yang belum saya rampungkan pengujiannya. Plus ada pula ponsel dengan Helio G99 yang saya tak berencana mencobanya sama sekali karena malas dengan UI-nya. Saya cuma tahu kalau saya betah memakai Realme 10 ini sebagai ponsel kedua. Buat streaming YouTube, buat main PUBG Mobile, dan sesekali ambil foto produk yang datang buat di-post ke Instagram. Always on display yang benar-benar bisa selalu menyala jadi salah satu nilai plus di level harganya ini.
Sisanya saya cuma bisa bilang Realme 10 pantas kok dihargai segitu. Plus minus pasti ada ya, termasuk mungkin penurunan hardware dibandingkan seri sebelumnya. Jadi memang kompetisi yang berat sudah menunggu di depan mata bagi Realme 10 ini. Akan tergantung pada Realme sendiri untuk memenangkannya, misal dengan penyesuaian harga atau dengan menggulirkan update Android 13 lebih dulu dari para pesaingnya. Bisakah Realme? Kita lihat saja nanti mungkin ya. Videonya sampai di sini. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.